yang takwa, orang yang tawadu, itu adalah kekayaan dan keyakinan. Luar biasa. Modal. Karena sesungguhnya ya rahimakumullah, di beberapa perusahaan, mau lembaga, mau yayasan, itu sangat menghormati orang yang, dan orang yang tawadu biasanya tidak tong kosong. Tapi orang yang tidak tawadu biasanya tong kosong nyaring bunyinya apa? Asbun, banyak bunyi. Orang yang tawadu tuh dia biasa-biasa, tapi kemampuannya luar biasa. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang tawadu, ya, Allah mengangkat dan merendahkan manusia tergantung sifat tawadunya. Hati-hati Pak. Sudah banyak di dunia ini orang yang Allah jatuhkan, Allah rendahkan serendah-rendahnya, itu karena kesombongan. Begitu hebatnya Fir'aun, begitu gagahnya Fir'aun, begitu luar biasanya jabatan Fir'aun, tapi Allah rendahkan, bahkan matinya pun juga dalam keadaan terhinakan di tengah laut, ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa sombong, tidak tawadu, sampai ke kesombongannya di atas rata-rata. Allah abadikan di surah An-Najiat ungkapan dia, apa itu? Wa anna rabbakumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun Pak. Hidupnya bagaimana? Rendah, hina, korun, miskin, susah. Kemudian hidupnya juga sangat sengsara. Kemudian datang kepada Nabi Musa untuk didoakan agar diberikan nikmat rizki yang banyak. Nabi Musa berdoa di Bukit Turisina, Allah limpahkan rizki, berkah, banyak. Tapi setelah banyak, sombong itu Qarun. Apa yang terjadi Pak? Bagaimana ujung hidupnya? Dia mati oleh Allah, ditenggelamkan ke dasar tanah bumi dengan harta-hartanya. Qarun Pak, hina. Maka Rasulullah menyampaikan, mamin adamiyun illa fi ra'si silsilatani. Tidak ada manusia kecuali di dua kepalanya itu ada rantai. Silsilatun fis sama as-sabi'ata wasilatun fil adi as-sabi'ah. Yang pertama rantai di langit ketujuh, dan yang kedua rantai sampai di bawah ketujuh bumi, lapis bumi. Jadi setiap orang itu di atas kepalanya itu ada dua rantai. Rantai yang bisa mengikat sampai ke 7 lapis langit, dan ada yang rantai yang melipat sampai ke 7 lapis bumi. Faida tawaddu'a rafa'allahu bisil silati ila samai sabi'ah, kata Rasulullah. Apabila orang itu bertawadu, apabila orang itu rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya sampai ke 7 lapis langit. Artinya apa? Malaikat kenal sama orang yang rendah hati itu, kenal orang yang tawadu. Sebaliknya, wa idza tajabbara wadahullahu bisilsilati ila al-ardis sabi'ah. Dan jika ada orang itu sombong, maka Allah akan merendahkan dirinya sampai ke 7 lapis langit rendahnya. Begitu. Hina. Siapa yang suka orang yang ada Pak? Gak ada suka orang yang sombong. Bahkan kita, mohon maaf, sombong itu merasa paling wah, aku kalau aku Betawi itu kalau udah gue udah nih, gue apa lo, gue nah gitu. Kalau orang Papua bilang kakak sudah kita gitulah Pak ya. Kalau nggak ada kakak nggak bisa ya. Lihat sejenak yang rahimakumullah, kita lihat bagaimana kopinya orang Tempo dulu. Nah, kalau mau coba boleh silakan. Begini Pak, jereng kopi, wow hebat. Saya juga sambil minum air putih. Di sini lagi, siap, lanjutkan lagi. Nah sekarang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang sangat mulia, dikagumi, dicintai. Bahkan tidak ada makhluk di dunia ini kecuali pernah tahu dan kenal siapa baginda Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW berjalan, maka tanah suka untuk diinjak. Tatkala Rasulullah duduk di batu, batu juga suka untuk diduduki. Tatkala Rasulullah jalan, kemudian ada pohon yang dilewati, maka pohon pun senang Pak, luar biasa. Jangankan itu, Rasulullah SAW tatkala beliau setiap kali khutbah, maka beliau memegang ke satu pohon Pak. Jadi ada satu pohon kurma ditanam di dekat tempat mimbarnya. Rasul selalu bersender ke situ. Tatkala Rasulullah SAW sakit Pak, maka si pohon itu menangis sampai ada sahabat tatkala sholat kok ada suara rintihan dari mana gitu, ada suara yang seperti menangis.
Ternyata dicek-dicek nggak ada orang yang menangis. Pas dilihat di depan samping mimbar ada pohon yang bergetar, Pak, seperti merasa sedih karena tidak dipegang lagi oleh Rasulullah. Bayangin, Pak, Rasul luar biasa dihormati, dicintai, semua makhluk suka. Tapi Rasul tidak pernah bersikap yang sombong, bahkan Rasulullah bersikap yang tawadhu'. Diriwayatkan bahwa ada orang-orang kecil yang berani berbicara ataupun bercanda dengan Rasulullah. Kan kadang ada orang ya, pejabat tinggi, anak kecil nggak boleh bicara, nggak boleh bicara nih pejabat ini, kan begitu, Pak. Ada satu riwayat tatkala dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi selalu menyampaikan salam kepada anak-anak kecil. Rasul lagi jalan ini, tiba-tiba anak kecil lagi main-main, maka Rasul menyampaikan, ya, apa kata Anas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu marra ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah suka melewati anak-anak kecil dan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah menghormati walaupun dia anak kecil. Kadang-kadang kita gimana, Pak? Bapak lagi jalan ngelewatin anak kecilnya lagi main bola. Ada nggak yang ucapin assalamualaikum? Nggak ada. Kita anggap ini anak kecil biasalah, dianggap rendah. Nah ini berarti itu sifat sombong. Rasul itu tidak sombong, lewat anak kecil assalamualaikum, walaupun anak kecil gitu. Anak kecil itu tidak dianggap kecil tapi dianggap mulia begitu. Ya walaupun memang kecil, tapi Rasul sampai mengucapkan salam kepada anak kecil, sehingga anak kecil itu suka, anak kecil itu senang. Kemudian Rasulullah SAW biasa juga membantu pekerjaan rumah tangganya, membantu istrinya, keluarganya. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan tinggi di perusahaan, kita dihormati, disanjung, tatkala kita pulang ke rumah, istri pun harus seperti karyawan, harus manut, diam, tidak banyak bicara, kalau disuruh harus dikerjakan, kalau tidak dimarahi sama suaminya. Rumah itu bukan kantor, rumah itu bukan area perusahaan, rumah itu tempat kita istirahat, tempat kita bersukaria, tempat kita untuk saling bercanda dengan istri. Maka jangan dianggap istri itu seperti karyawan. Karena ada orang yang merasa jiwa di kantornya adalah jabatan tinggi, tatkala pulang ke rumah istri juga seperti karyawan. Mama duduk, diam, mama cuci, mama ambilkan gelas, isi kopi, susu. Nanti istrinya tuh kayak pembantu, karena rumah dianggap perusahaan. Ini yang salah. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW disanjung, dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Bahkan di rumah pun juga dimuliakan oleh istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, menghormati. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, tatkala ada seorang sahabat Aswad yang pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saatu Aisyah, maka Nabi SAW yasnau fi ahli, bagaimana sikap Rasulullah SAW tatkala beliau berada di rumahnya bersama dengan keluarganya. Maka Aisyah menjawab, qalat karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi, Rasul itu membantu kegiatan keluarganya. Faidah khadatis sholatu qoma ila sholat. Tapi bedanya ini, Pak, ini bedanya nih. Rasul itu membantu pekerjaan istrinya, nyuci piring, nyuci pakaian, beres-beres rumah, kadang merapikan rumah. Tapi waktu adzan Rasul langsung siap ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Gak ditoleh istrinya, Pak. Itulah Rasulullah. Kalau kita mau mengamalkan begitu, makanya kenapa saya baca dalam salah satu hadis, Rasulullah kalau mau sholat seperti orang yang tidak kenal dengan yang diajak ngobrol barusan. Kenapa? Fokusnya kepada Allah. Kalau kita mah kalau nunggu belum komat ya masih duduk-duduk, nah itu perbedaan. Rasul itu tidak, walaupun dia kerja sekalipun tatkala adat langsung dia berangkat, begitu. Jadi itulah Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah fokus kalau bekerja, tatkala mau ibadah fokus dengan ibadah. Jangan sampai mau sholat pun kepikir pekerjaan. Nah itu yang jadi bahaya, Pak. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW pun juga tawadhu, tidak merasa rendah untuk mengembalakan ternak atau juga mengambil sebagian kecil dari upahnya. Betul, Pak. Di Jazirah Arab, ya, hingga saat ini bisa dikatakan orang yang mengembala kambing itu adalah orang miskin, orang susah, orang kampung, orang tidak terdidik, begitu, Pak. Ya, yang orang mengembala kambing itu gak mungkin ada profesor doktor mengembala kambing, itu tidak akan mungkin, mustahil kalau di Arab itu. Tapi jamaah Rasulullah tidak pernah rendah hati. Rasulullah mengembalakan kambing. Bahkan Rasulullah menyampaikan tidak ada nabi kecuali pernah mengembalakan kambing.
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang yang diutus menjadi nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Artinya apa? Nabi Rasul itu semuanya tawadhu. Sekalipun Nabi Sulaiman alaihissalam, yang setengah dunia diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukannya itu bukan lagi tentara manusia, bukan, jin setan pun jadi tentaranya Pak, luar biasa. Bahkan hewan-hewan pun itu tunduk takluk kepada Nabi Sulaiman, tapi beliau tidak pernah sombong. Itu hebatnya Pak. Kemudian faqala ashabu, maka sahabat bertanya lagi, wa anta, termasuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya, kuntu ar'aha ala qaratil. Dahulu ya, aku ini mengembalakan kambing milik orang Mekah dengan mendapatkan upah sekian kirot itu ya mungkin uang hanya puluhan ribu lah kalau istilah kita Pak. Tapi Rasulullah mengambilnya karena ketawaduan luar biasa. Maka ya rahimakumullah, kalau kita lihat orang yang tawadu itu kita senang lihatnya Pak. Di Bandung itu Pak ada ustadz ya ceramah kesana kemari, bahkan ceramahnya ke perusahaan-perusahaan kemana. Itu naik apa jawaban? Naik sepeda Pak, subhanallah. Jadi kadang-kadang kita salut gitu. Ada ustadz ceramah ke Telkomsel, ceramah ke Indosat, ceramah ke mana ke lembaga ekonomi negara, ceramah ke perusahaan, naik sepeda Pak. Padahal yang didatanginya orang-orang yang pakai mobil-mobil mewah Pak, BMW dan sebagainya, tapi dia tidak malu naik sepeda. Kenapa? Memang dia punyanya sepeda. Gak mungkin dia nyewa, mau ceramah ke Telkomsel dia harus nyewa dulu Alphard, gak mungkin begitu. Justru tatkala dia parkir sepeda di samping-samping mobil sama motor-motornya, orang justru hormat sama dia. Subhanallah, luar biasa. Kadang ada juga, mohon maaf, beberapa ustadz ya di Jakarta atau di mana, karena ceramah diundang ke perusahaan besar atau ke dinas apa, sampai dia tuh nyewa mobil Alphard untuk ceramahnya. Ya Allah, kalau kita buat apa? Justru kalau ustadz pakai mobil Alphard, orang, wah ini ustadznya nih memang dianggap gagah, cuman wah nih kayaknya nih gimana kan gitu Pak. Jadi wah ini gagah, harusnya tawadu, Rasul aja tawadu, begitu Pak. Kemudian ya rahimakumullah, Rasulullah pun juga selalu mendatangi undangan meskipun yang undang orang kecil atau rakyat biasa itu Rasulullah. Ada sahabat, ya Rasulullah, aku ingin undang makan dan hanya bisa untuk 2 orang dan tidak ada makanan yang bisa saya suguhkan kecuali paha kambing ya Rasulullah. Datang Rasulullah Pak. Ya, satu waktu ada juga, ya Rasulullah, aku tahu masak masakan yang banyak, mungkin bisa nampung sampai 30 orang. Bolehkah saya undang engkau bersama dengan para sahabat? Datang juga Rasulullah. Siapapun yang undang, mau yang kaya atau yang biasa-biasa, Rasulullah tetap bergaul Pak. Bahkan Rasul itu suka bergaul dengan orang miskin. Sampai ada doanya Pak. Doanya itu apa? Kalau tidak salah itu, ya Allah kumpulkan ya Allah jadikan aku cinta kepada orang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Saya lupa konteks Arabnya, cuman penekannya tadi, ya Allah ya Allah jadikan aku mencintai orang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Kayaknya doa itu jarang yang membaca karena gak mau jadi orang miskin. Rasul itu begitu. Sampai pernah ya Rasulullah pun juga membantu mengantarkan jenazah. Luar biasa Rasul itu Pak, menggali kubur, mengantarkan jenazah, menggali kubur. Rasul biasa-biasa aja, tidak mesti ini Nabi Rasul, tidak Pak. Bahkan Allah berfirman kepada Rasulullah, wahfid janahaka lil mu'minin. Ya Rasulullah, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang beriman. Rendahkan diri itu maksudnya adalah tidak boleh sombong, rendah hati di depan orang yang beriman. Karena Allah itu tidak melihat pangkat jabatanmu, tapi Allah melihat ketakwaanmu. In akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, innallaha la yaduru ila suwarikum wala ajsabikum walakin yaduru ila qulubikum. Allah tidak memandang wajahnya, pangkat jabatannya, kekayaannya, tidak. Yang dipandang tuh hatinya bersih, tidak rendah hati, tidak begitu. Ya rahimakumullah, insyaallah minggu depan kita akan bahas hubungan orang yang rendah hati dengan kesehatan. Ada hubungannya Pak. Orang yang rendah hati dengan kesehatan ada hubungannya. Orang yang menghiasi tawadu akan berefek sehat jantungnya. Sedangkan orang yang tidak tawadu,
jantungnya bermasalah. Kita akan bahas. Orang yang rendah diri itu mudah terhinggap depresi, dan orang yang rendah hati jauh dari sifat depresi. Kita akan bahas minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan ditanyakan. Ada apa? Berarti sudah pernah tawadun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar, Pak. Saya belajar, kita belajar, karena memang belajar itu adalah sebuah kenikmatan. Mumpung kita di sini, kita ngumpul, kita bekerja, kita coba praktekkan di kantor, di area kerja, di mana, di lapangan, di masjid. Kita coba bersikap yang tawadu, maka insya Allah orang akan suka. Jangankan orang, makhluk yang lain, hewan juga suka dengan orang yang tawadu. Orang yang tidak tawadu itu lihat anjing tendang, lihat kucing tendang, itu orang yang sombong. Orang yang tawadu itu semua itu akan suka dengan orang yang tawadu, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.